Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Liga 04 tutorial. Kali ini saya akan membuat sebuah program ya, aplikasi database perpustakaan menggunakan Microsoft Access ya. Mungkin langsung saja kita buka Microsoft Access-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2019 ya. Kita akan pilih di sini blank database, kita klik. Nah, di sini kita akan memilih penyimpanannya terlebih dahulu ya, kita klik. Nah, di sini kita akan membuat folder, misalkan folder perpustakaan ya. Kita namakan dengan aplikasi perpustakaan. Oke, jika sudah kita langsung oke. Sekarang kita baru create ya, buat. Nah, di sini Microsoft Access otomatis sudah membuatkan tabel ya. Di sini ada tabel 1. Nah, kita akan buat sebuah tabel buku untuk pertama ya. Kita bisa klik kanan di sini, kita bisa desain view ya untuk mengeditnya. Nah, di sini kita namakan dengan tabel buku misalkan namanya ya. Setelah itu kita oke. Nah, di tabel buku ini kita masukkan file-file yang kita butuhkan ya. Misalkan kode buku di sini, data tipenya kita misalkan ganti sotek ya. Sotek kita file size-nya misalkan kita 4 saja, soalnya saya menggunakan kode buku misalkan B001 seperti itu. Nah, kalau kalian bisa berapa aja ya sesuai kebutuhannya. Oke, selanjutnya judul kita sotek juga, file size misalkan judul kan terpanjang ya, ada yang panjang misalkan 100 nggak apa-apa. Setelah itu pengarang sotek juga misalkan size nya 50 ya. Setelah pengarang misalkan tahun terbit. Oke, tahun terbit di sini kita menggunakan number ya. Soalnya tahun di sini file size-nya kita pilih integer aja ya. Oke. Setelah itu misalkan di sini ada statusnya. Status ini buat buku yang tersedia apakah sudah tidak tersedia, seperti itu ya. Di sini ada sotek, nggak apa-apa. Kita 20 ya. Oke. Mungkin kode buku hanya ini ya. Misalkan kalian ingin tambahkan saja ya di bawahnya. Oke, setelah kita save terlebih dahulu. Di sini bisa klik kanan tabel buku. Setelah itu save. Nah, untuk melihatnya kita ada tampilan di sini, ada pilihnya yang datasheet view ya untuk melihat tabelnya. Nah, kita sudah mempunyai tabel buku ya di sini. Sekarang kita buat tabel baru, yaitu dengan klik di menu create ini. Setelah itu di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel desain. Nah, ini gunanya sama ya. Ini itu sama. Apa bedanya nanti kita lihat. Kita pilih yang tabel terlebih dahulu di sini.
Nah, kalau tabel kita buat langsung ke penginputan data di sini nih ya. Kita edit tabel satunya, klik kanan, desain view. Kita buat sekarang tabel anggota. Kita klik OK. Nah, di tabel anggota ini kita masukkan filenya juga, misalkan nomor anggota. Nomor anggota kita teks. Nomor anggota misalkan saya anggota itu nomornya AGT 001, misalkan 6 huruf ya. Setelah itu ada di sini nama. Setelah itu nama misalkan jenis kelamin ya, kita singkat juga jadi JK. Setelah itu ini biodata anggota ya, misalkan ya kalian masukkan aja. Saya misalkan masukkan tanggal lahir. Iya, kita atur terlebih dahulu nih ya. Tadi nama kita size-nya misalkan 50 ya. Setelah itu jenis kelamin kita bisa 15. Nah, di tanggal lahir ini kita pilihnya yang date and time ya di sini ya. Setelah itu misalkan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat ya. Alamat kita show text, misalkan alamatnya 100 ya, panjang. Setelah itu nomor telepon ya. Nomor telepon kita di sini menggunakan show text saja ya, soalnya diawali dengan kosong. Kalau kita buat number nanti si nomor telepon yang diawali dengan kosong itu yang kosongnya hilang, jadi kita menggunakan show text aja dengan file size nya misalkan 13 saja cukup ya. Oke, setelah sudah kita bisa klik kanan lagi, kita save ya. Nah, kita coba lihat lagi dengan cara view ya. Nah, kita sudah mempunyai tabel 2. Selanjutnya kita akan membuat tabel pinjaman ya. Tabel pinjaman kita ke create lagi, kita ke, nah setelah itu kita ke tabel desain ya. Di sini coba kita pilih yang tabel desain. Nah, kalau tabel desain bedanya dia langsung ke menu filenya, apa aja yang kita masukkan gitu ke tabelnya, bukan kita buatkan dulu tabelnya. Kalau tadi kan kita buatkan dulu tabelnya ya, baru kita masukkan. Nah, sekarang masukkan dulu. Oke. Nomor pinjam kita show text. Di sini kita size-nya misalkan 5. Setelah itu misalkan ada nomor tadi kode buku ya, kode buku. Nah, si kode buku ini nanti kita akan buat relasi dengan kode buku ini, jadi harus sama namanya ya. Setelah itu kita buat relasi dengan nomor anggota. Selanjutnya ada tanggal pinjam dan tanggal kembali. Oke, mungkin cukup sini. Ini kita ubah ya sekarang, show text 5, kode buku kita buat tadi 4, nomor anggota kita buat 6, tanggal pinjam dan tanggal kembali kita date and time ya. Nah, bedanya tadi kalau kita
create terus pilih tabel. Nah, nanti dia sudah dibuatkan primary key di sini. Nah, kalau kita tadi pilih yang tabel desain ya, nanti kita buat sendiri. Di sini klik kanan, kita buat primary key di sini. Kita klik. Nah, primary key ini gunanya untuk tidak terjadinya duplikat ya. Kalau misalkan nomor pinjamnya kita sudah isi nomor itu, nah nanti data selanjutnya tidak akan bisa diisi dengan nomor yang sama seperti itu. Oke, setelah itu kita save ya, klik kanan save. Nah, baru kita isikan nama tabelnya, bedanya seperti itu ya, tabel pinjam. Oke, setelah itu oke. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, kita sudah buat 3 tabel ya. Sekarang kita isi terlebih dahulu tabelnya, misalkan isi datanya 22 terlebih dahulu ya. Kode buku kita isi dengan B001 ya. Judulnya misalkan apa judulnya? Judul bukunya belajar Microsoft Access. Pengarangnya misalkan tahun terbitnya misalkan 2020 ya. Statusnya tersedia. Oke, selanjutnya misalkan B002 belajar Microsoft Excel. Pengarangnya misalkan Doni, tahun sama misalkan tersedia. Nah, di sini kan ada kosong nih tahun terbit ya. Nah, kita bisa ubah, misalkan jangan ada kosongnya di sini. Itu bisa jika kita ingin merubah, kita di sini pilih view, design view ya. Nah, di sini kita ke tahun terbit. Nah, di sini default value-nya kita hilangkan. Setelah itu kita save lagi, view, yes, save. Nah, nanti tidak ada. Oke, setelah itu kita isi tabel anggotanya ya. AGT 01 anggota 1, namanya misalkan perempuan ya. Tanggal lahir misalkan ini yang mana aja terserah. Alamatnya Serang, nomor teleponnya kita isi lagi. Misalkan ya, setelah itu kita akan membuat data ya, input data di tabel pinjam ini. Kita misalkan tabel pinjam P001 ya. Kode bukunya tadi kita P001, nomor anggotanya AGT 001, tanggal pinjamnya misalkan tanggal sekarang ya, tanggal kembalinya misalkan tanggal 19. Oke, kita sudah membuat satu. Oke, cukup satu dulu ya. Oke, misalkan kita sudah isi semuanya ya.
Di sini kita sudah mempunyai tabel dan datanya. Untuk pertemuan sekarang mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.